Mari kita bergembira ria, madakanlah lagu syukur bagi Tuhan, haleluya. Pujilah Tuhan sebab baiklah Dia, sebab kerelaannya kekal selama-lamanya. Mari kita bergembira ria, madakanlah lagu syukur bagi Tuhan, haleluya. Demikianlah ucapan mereka yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari tangan penindas. Mari kita bergembira ria, madakanlah lagu syukur bagi Tuhan, haleluya. Dan yang dihimpunkannya dari segala daerah, dari timur serta barat, dari utara dan selatan. Mari kita bergembira ria, madakanlah lagu syukur bagi Tuhan, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Mari kita bergembira ria, madakanlah lagu syukur bagi Tuhan, haleluya, haleluya. Kita akan menepati nadarku. Aku akan menepati nadarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya di pelataran bait Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudara, para orang muda yang terkasih dalam Yesus Kristus, tahun jubilium, tahun rahmat pada tahun 2025 ini merupakan suatu anugerah ilahi yang maha agung. Gereja mengundang kita untuk memiliki harapan yang kuat terhadap cinta kasih Yesus Kristus. Perutusan kita di muka bumi ini adalah perutusan cinta kasih yang dimulai oleh Allah, dan kita mesti wajib setia kepada Allah. Karena Allah adalah Raja alam semesta yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan Allah lah yang akan mengakhirinya. Tetapi Allah adalah Maha Kasih. Dia sangat menyayangi manusia sehingga manusia-manusia yang diberkatinya diselamatkan. Dan ini merupakan suatu keutamaan yang luar biasa bagi kita sebagai pengikut Kristus. Karena pendamaian akan dosa kita atau akan keingkaran kita adalah Yesus Kristus. Cinta kasih Allah dicurahkan, dan begitu besar kasih Allah kepada umat manusia sehingga dianugerahkan putranya yang tunggal untuk menebus seluruh umat manusia, segala makhluk dan alam semesta ini. Marilah kita, supaya kita layak beribadat di hadapan Allah, maka kita mengakui dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa.
Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita, semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Setia, Engkau senantiasa menepati sabda-Mu. Semoga mata hati dan budi kami Kau buka, agar dapat memandang Putra-Mu terkasih, yang Kau tunjukkan kepada kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Kejadian. Pada waktu itu air bah sudah mulai surut. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi, sampai air menjadi kering di atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak dapat tumpuan kaki, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh. Dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Maka dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu, sudah keringlah air dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat. Lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan segala burung yang tidak haram. Diambilnya lah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan kurban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, bersabdalah Tuhan dalam hatinya, Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat, dan sejak kecilnya aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Demikianlah sabda Tuhan. Tersyukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refren. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu ya Tuhan. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu ya Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu ya Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu ya Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya di pelataran rumah Tuhan.
di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu, ya Tuhan. Lagu dua satu lima. Yesus telah bersabda, tinggallah padaku, aku pokok anggur, kamu rantingnya. Kini kau kuutus, wartakan sabdaku, warta sukacita dari Bapakku. Kini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku di Kau Tuhanku. Di Kau telah bersabda, siapa bersamaku akan menghasilkan buah yang limpah. Terpisah dariku, di Kau akan musnah. Bila bersamaku, di Kau bahagia. Kini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku di Kau Tuhanku. Tak mudah bagiku ikut panggilan-Mu yang aku dengarkan dari sabda-Mu. Bimbinglah langkahku, tuntunlah arahku, agar tak menyimpang dari jalurku. Kini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku di Kau Tuhanku. Haleluya, 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 haleluya. Semoga Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menerangi kata hati kita, supaya kita memahami pengharapan yang terkandung dalam panggilan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sabda-Mu kupikirkan, sabda-Mu kuucapkan, sabda-Mu kuresapkan dalam hati. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon supaya ia menjamah dia. Yesus lalu memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata si buta dan meletakkan tangan di atasnya. Ia bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, kulihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon yang berjalan." Yesus kemudian meletakkan tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.